Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalifa dengan NPM 2040302061. Di sini saya akan menjelaskan dari simulasi percobaan 4, yaitu yang pertama ini percobaan penyiara setengah gelombang. Di sini sudah ada rangkaiannya yang tersedia, di mana di sini ada tegangan input AC dengan nilai besar tegangannya itu 311 dan nilai frekuensinya 50 Hz, dan ada SCR dan gate, dimana di sini gate-nya diberi nilai 10 dan 180 derajat dengan frekuensi 50 Hz, dan juga ada resistor dengan besar 12 ohm. Nah, dari rangkaian ini kita melakukan simulasi di mana dapat melihat bentuk sinyalnya. Nah, terdapat bentuk sinyalnya seperti ini, di mana pada V inputnya di sini dapat dilihat. Di V inputnya dapat dilihat di sini pada tegangan inputnya sudah berbentuk sinusoidal, yaitu dengan tegangan 311 volt. Nah, kemudian yang kedua ini tegangan pada SCR-nya, di mana 0 ini berarti dia mati dan satunya ini berarti dia aktif. Nah, di mana saat sinyal berada di posisi positif pada SCR, maka akan aktif. Namun ketika dia berada di posisi yang negatifnya, dia akan terjadi perpotongan di mana akan mati. Nah, dengan tegangan outputnya ini, pada saat positif dia akan aktif dan negatif dia akan mati, di mana dari gambar bentuk sinyal outputnya yang ini, pada sinyal outputnya ini sudah berbentuk tegangan DC, namun hanya setengah gelombang, di mana yang aktif hanya sebagian saja. Ya udah, lanjut ke rangkaian berikutnya. Untuk nilai RMS-nya di sini didapatkan V inputnya itu 2,199, di mana dan V outputnya itu 1,55. Lanjut. Untuk selanjutnya di sini pada sudut penyalaannya diubah menjadi pada gate-nya ini diubah menjadi 170 dan 180, di mana hasil V inputnya itu akan berbentuk seperti ini, di mana pada sudut penyalaan 170 dan 180, di mana di situ untuk mengetahui pengaruh dari perubahan sudutnya terhadap nilai tegangan output dapat dilihat pada penyalaannya semakin kecil. Untuk nilai VRMS-nya, di mana di sini V inputnya tetap 2,199, di mana V outputnya di sini menjadi 5,199. Selanjutnya di sini dapat pada rangkaian ini ditambahkan satu buah kapasitor. Nah, dengan besar nilai kapasitornya itu 2200 mikrofarad.
Nah, di sini dengan untuk gate-nya di sini digunakan dari 90 hingga 180 derajat. Nah, untuk hasil bentuk sinyalnya itu dia terjadi seperti ini, dimana V outputnya ini sudah terbentuk tegangan DC, namun untuk dari bentuk ini belum sepenuhnya sempurna. Nah, dimana untuk nilai RMS-nya itu di sini V inputnya dan V outputnya di sini tidak jauh berbeda, di mana V inputnya ini 2,199 dan V outputnya 2,173. Selanjutnya di sini untuk kapasitornya nilainya diubah menjadi 330 mF. Nah, untuk gate-nya tetap saja seperti yang awal tadi. Nah, untuk bentuk sinyal gelombangnya itu terdapat seperti ini, dimana V outputnya sudah dari sini sudah menjadi lurus untuk menjadi tegangan DC, walaupun masih ada sedikit tidak sempurnanya di sini. Dan untuk nilai VRMS-nya untuk tegangan inputnya tetap 2,199 dan V outputnya di sini menjadi lebih meningkat, yaitu 2,901. Selanjutnya untuk rangkaian selanjutnya untuk selanjutnya di sini ini adalah rangkaian dari penyara gelombang penuh, di mana untuk sudut penyalaan V1 dan V4 nya itu sama, yaitu 0 sampai 180, dan untuk yang V2 dan V3 nya itu 180 hingga 360 derajat. Selanjutnya di sini untuk rangkaian ini, dimana rangkaian pada penyara gelombang penuh di sini untuk sudut penyalaannya pada V1 dan V4 itu sama, yaitu 45 hingga 180 derajat, dan untuk V2 dan V3 juga sama, yaitu 180 hingga 360 derajat. Dimana untuk cara kerjanya ini pada gate satunya ini pada gate 1 di V1 nya ini dan gate 4 nya ini nilainya tetap sama. Saat sinyal positif tegangan AC nya ini mengalir ke SCR1, karena SCR3 nya ini diblok, kemudian SCR2 nya di sini juga akan diblok. Nah, lalu ini akan langsung menuju ke resistor, resistor atau ke beban. Dari beban ini langsung menuju ke grounding atau V4 nya ini, di sini SCR4 nya, dimana sedangkan untuk sinyal negatifnya itu dia akan mengalir melalui SCR2 deh, di sini SCR2, atau di V2 nya di sini SCR2, sedangkan SCR4 nya yang ini akan diblok dari SCR2. Dari SCR2 di sini akan menuju SCR1 dan diblok juga di SCR1 nya di sini, maka dan akan langsung dia menuju ke SCR3 di sini. Lanjut saja kita lihat hasil simulasinya, dimana di sini untuk V inputnya juga tetap sinusoidal, dan untuk SCR1 dan SCR4 dia itu aktif, dan untuk SCR2 dan SCR3 nya itu dia mati atau tidak aktif. Dan nilai VRMS nya di sini, dimana V inputnya itu tetap 2,199 dan V outputnya itu dia menurun jadi 2,148. Selanjutnya lagi ya,
Di sini selanjutnya untuk nilai pada gate V1 dan V2 nya diubah menjadi 0 dan 180. Untuk V2 dan V3 nya tetap. Untuk hasil simulasinya di sini dimana dapat dilihat untuk V1 dan V4 nya itu tetap aktif, dan V2 dan V3 nya itu dia mati atau tidak aktif. Nah, di mana V outputnya itu dari sudut 45 hingga 100 dari sudut 0 hingga 180 itu dia aktif, dan juga lanjut lagi 180 hingga 360 dia itu tetap aktif. Untuk nilai VRMS nya dimana di sini V inputnya dan V outputnya itu sama nilai hasil inputnya, dimana dia sama karena dari kedua outputnya ini dia aktif, jadi nilainya akan sama dari nilai V input dan outputnya itu akan sama. Selanjutnya di sini ditambahkan satu buah kapasitor dengan besar 330 mF. Untuk nilai V1, V2, V4 nya tetap 0 dan 180 derajat. Untuk sinyal gelombangnya itu dia berbentuk seperti ini, dimana untuk V outputnya itu dia sudah berbentuk tegangan DC, dimana dia mulai naik di 45 derajat hingga seterusnya. Dan untuk nilai RMS nya dimana di sini dapat dilihat tegangan inputnya lebih kecil dari tegangan outputnya, dimana tegangan outputnya di sini 3,008, sedangkan tegangan inputnya di sini 2,199. Dapat disimpulkan dari simulasi ini dimana perubahan sudut penyalaannya itu mempengaruhi dari besar nilainya tegangan inputnya, dimana dapat memperlambat untuk penyalaannya atau pengaktifan dari sinyal gelombangnya ini, sehingga nilai V inputnya itu dapat berubah dan V outputnya juga begitu. Untuk penjelasan dari simulasi saya ini kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.